Jeff Bezos hanya dengan duduk sambil bengong selama 5 menit saja bisa menghasilkan uang 30 miliar. Total penghasilan Bezos per detiknya sekitar 34 juta. Sampai sekarang jumlah kekayaannya kurang lebih 3.000 triliun rupiah. Itu duit kalau ditukar dengan duit 5 ribuan bisa dipanjangin dari bumi sampai ke bulan. Anjir, banyak banget itu duit. Sekarang kita bahas profesi awal Jeff Bezos sebentar. Jeff Bezos mengawali karirnya sebagai salah satu pelayan restoran cepat saji di usia 16 tahun. Baginya ilmu itu ada di mana-mana, sehingga dari pekerjaan pertamanya itu dia belajar banyak tentang bisnis. Jadi kita jangan pernah meremehkan pekerjaan seperti pelayan, sales, SPG dan lain-lain. Karena bisnis yang sebenarnya adalah bagaimana caranya kita menjual. Jeff Bezos ketika memulai e-commerce Amazonnya, awalnya ia berjualan buku. Jadi orang kaya di dunia sekalipun adalah orang yang jago jualan. Banyak orang yang benci jualan, termasuk saya. Pada umumnya orang di Indonesia itu menghindari posisi kerja di bagian sales atau penjualan. Ketika ditawari di posisi marketing, banyak yang tidak mau. Fakta ini bukan fakta abal-abal ya, tapi fakta ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Karena di setiap saya pasang iklan rekrutmen karyawan, banyak menghindari bagian penjualan. Calon karyawan yang saya interview kebanyakan memilih kerja di bagian office saja. Ketika saya tanya kenapa tidak mau di bagian penjualan, rata-rata jawabannya tidak punya bakat jualan. Padahal orang kaya di dunia sekalipun adalah awalnya dari orang yang jago menjual. Sekali lagi saya ulangi, pekerjaan yang paling berpotensi menjadi orang kaya adalah orang yang jago menjual. Itulah alasannya kenapa di setiap perusahaan, kenapa fasilitas yang paling mewah itu adalah fasilitas bagian marketing dan penjualan. Baik itu mobil, tempat tinggal, hotel, bonus, servis, dan lain-lain. Dibandingkan dengan bagian office, produksi dan HRD dan pergudangan, biasanya bagian marketing di nomor satu kan. Karena pemilik perusahaan sadar betul karena ujung tombak sebuah perusahaan adalah pada penjualan. Banyak orang yang bisa memproduksi barang tapi tidak laku. Banyak orang yang bisa dengan mudah mencari bahan baku, tapi kalau produksi tidak laku sama aja bohong. Nah, yang menarik dari topik kita kali ini adalah kenapa orang tidak suka dengan pekerjaan sales dan marketing. Sebenarnya biasanya saya memberikan jawaban ini dalam seminar dan buku-buku yang saya tulis, tapi kali ini saya kasih gratis jawabannya. Jawabannya adalah karena dari TK sampai S3 kita tidak pernah diajari cara menjual. Kita hanya diajari produksi ini itu, tapi tidak diajari gimana caranya menjual. Itulah alasannya kenapa ketika kita disuruh jualan, otak kita seketika korslet. Karena apa? Karena kita tidak pernah diajari cara menjual. Tanpa kita sadari, semenjak kita lahir juga kita sudah jualan. Buktinya ketika kita baru brojol langsung nangis minta dikasih AC. Tangisan bayi ditukar dengan ASI. Tangisan kita dijual jadi ASI. Bener nggak? Semua hal di dunia ini butuh skill menjual. Pejabat juga jualan. Pejabat menjual visi misinya ke masyarakat. Ya, walaupun mengelola negara tidak segampang masuk gorong-gorong. Walaupun cara menjualnya dengan cara masuk gorong-gorong. Tidak hanya pejabat, wakil rakyat juga menjual janji-janji manis ke masyarakat. Walaupun janji manis bikin diabetes. Guru juga termasuk. Guru menjual jasa ke murid-muridnya. Orang bijak pernah berkata, jika kamu belum bisa menjual es di kutub utara, maka skill menjual kita perlu diasah. Artinya, ketika kita menjual sesuatu, perlu sentuhan kreativitas yang tinggi. Contohnya, kita bisa membuat ukiran yang luar biasa dari es yang ada di kutub utara misalnya. Karena di kutub utara, es bisa dipahat dan diukir saking bekunya. Jika lukisan kita menarik minat orang-orang, bisa saja mereka rela membayar kalau foto selfie.
Karena di dunia digital seperti sekarang ini, objek selfie sangat dibutuhkan terutama bagi selebgram. Bayar pun mereka mau demi eksis dunia maya. Dengan begitu kita sudah berhasil menjual es di Kutub Utara. Ukiran yang kita buat semenarik mungkin bisa jadi duit. Selain menjual es di Kutub Utara, ada sebuah kisah menarik tentang dunia marketing di sebuah perusahaan sandal jepit. Pemilik perusahaan mengirimkan bagian marketing tahap pertama ke Afrika Selatan. Ketika sampai di sana, karyawan marketing melihat kebiasaan Afrika Selatan dengan tidak terbiasa memakai sandal jepit. Para karyawan marketing tadi pulang angkat koper. Sampainya di perusahaan, mereka menjelaskan bahwa orang Afrika Utara tidak mau pakai sandal. Intinya, karyawan marketingnya gagal memasarkan produksi sandal jepitnya. Karena pemilik perusahaan tidak puas, mereka mengirimkan karyawan bagian pemasaran tahap kedua dengan orang yang berbeda. Ketika sampai di sana, para jagoan marketing di sana, mereka terlebih dahulu meneliti kebiasaan-kebiasaan para masyarakat di sana. Mereka mempelajari budaya, bahasa, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pakai sandal jepit, karena banyaknya orang yang meninggal setiap tahunnya di sana karena penyakit tetanus. Kita tahu bersama tetanus adalah biasanya dari bekas luka yang terkena bakteri hingga menyebar ke seluruh tubuh hingga merenggut nyawa. Para jagoan marketing tahap kedua tadi mengedukasi masyarakat di sana hingga penjualan sandal banjir order dari perusahaan. Akhirnya mereka mengirimkan ribuan kontainer sandal jepit ke Afrika. Dari kisah ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika kita menghadapkan masalah dalam dua orang, maka akan ada jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak berhasil, ada yang mengatakan kita punya peluang besar. Jadi menjual itu tergantung perspektif dan kreativitas setiap orang. Intinya, ketika kita berencana buka usaha, mending cari dulu pasarnya baru produksi. Karena orang yang bisa produksi barang banyak, tapi orang yang jago menjual sangat langka. Dalam artian menjual dengan harga yang lebih tinggi, bukan dengan harga yang paling rendah atau perang harga, bukan gitu maksudnya. Jadi mulai sekarang kita jangan risih jualan, jangan anti sama orang jualan. Salam perubahan.